Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ba'd. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, saya ingin membahas tentang Al-Quran menjadi penyembuh penyakit, baik penyakit fisik, baik penyakit hati yang berhubungan dengan hati, jiwa, maupun penyakit-penyakit fisik. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra, ya, ayat 82 Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Dan Allah telah menurunkan sebagian dari Al-Quran ini ma huwa shifaa'un, yang sebagian dari Al-Quran itu bisa menjadi syifa, menjadi obat, wa rahmatun, dan menjadi rahmat lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin, wala yazidu dzalimina illa khasara, dan tidak bertambah bagi orang-orang zalim kecuali dia bertambah rugi. Di dalam ayat ini ada kata-kata syifa, bahwa salah satu fungsi dari Al-Quran itu adalah menyembuhkan, ya. Sebagaimana, ya, saya ambil dari tafsirnya Imam Al-Qurtubi, ya, tafsir Al-Qurtubi li Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansori Al-Qurtubi, ya. Di sini disebutkan ikhtalafal ulama fi qaunihi syifaan ala qaulaini, ya. Bahwasanya Al-Quran sebagai penyembuh penyakit ini ulama terbagi menjadi dua, ya. Dan dua-duanya ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah bahwasanya, ya, annahu syifaun lil qulubi bizawalil jahli anha wa izalatir raib wa likashfi ghita'il qalbi min maradil jahli li fahmil mu'jizati wal umuri dhalati ala Allah ta'ala. Yang pertama, bahwasanya kalau kita lihat di tafsir ini dan juga di dalam tafsir yang lain yang sudah saya baca, bahwasanya Al-Quran itu berfungsi untuk menjadi obat penyakit hati, menjadi obat jiwa. Jadi kalau ada orang punya penyakit berhubungan dengan jiwa, berhubungan dengan hati, yang di sini disebutkan misalnya ada bizawalil jahli anha, menghilangkan kebodohan, ya, wa izalatir raib, menghilangkan keraguan, kemudian walikashfi ghita'il qalbi, bagaimana membuka, ya, tutup yang ada di dalam hati, min maradil jahli, karena penyakit kebodohan dan penyakit-penyakit hati yang lain seperti gelisah, resah, dan lain sebagainya. Maka di sini jelas sekali bahwa Al-Quran berfungsi sebagai obat bagi penyakit hati, bagi penyakit jiwa. Tetapi yang kedua yang kita lihat, ya, dari para ulama mengatakan watsani syifaun minal amradidz dzahirati, ya, birruqa wa ta'awudzi wa nahwiha, ya. Al-Quran ini juga bisa menjadi syifa, menjadi obat bagi orang-orang yang kena penyakit zahir, baik dengan cara diruqyah, dengan cara ta'awud, dan lain sebagainya, ya. Ini bisa kita lihat, misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, ya. Ini ada di Imam Al-Qurtubi, kemudian ada di Sahih Bukhari, dan ada juga di dalam muqaddimah kitab tafsir Al-Quran Al-Azim yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Ini sebenarnya sebagian sudah saya jelaskan dalil ini ketika saya membahas tentang keutamaan surat Al-Fatihah, nama-nama lain dari surat Al-Fatihah. Jadi secara sekilas saya kasih gambaran bahwa suatu saat ketika Rasul mengutus para sahabat untuk berperang, dan kemudian mereka mampir pada suatu kaum, dan kaum itu tidak ada satupun yang mau menyuguhi mereka, tidak mau menerima mereka sebagai tamu. Dan kemudian disebutkan faqala faludigha sayyidul hayy, ternyata kepala suku itu disengat. Disengat di sini ada yang mengatakan oleh kalajengking, ada yang mengatakan oleh ular, dan akhirnya tidak ada yang bisa mengobati. Dan kemudian salah satu sahabat itu bisa mengobati dengan membaca, diantaranya adalah surat Al-Fatihah. Dan akhirnya betul-betul pemimpin suku itu yang disebut dengan Sayyidul Hayat, pemimpin suku itu sembuh dari penyakit sengatan kalajengking atau ular pada waktu itu. Ini artinya bahwa Al-Quran juga bisa menjadi obat penyakit zahir. Di dalam hadis yang lain, ya, di sini ada hadis an Abi Umamah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Umamah, dari Rasulullah SAW, ya, yang fa'u biidnillahi ta'ala, bahwasanya Al-Quran ini dengan izin Allah
memberikan manfaat untuk mengobati minal barosi, dari orang kena penyakit kusta, wal jununi, orang kena penyakit gila, wal judami, orang kena penyakit lepra, wal batni, orang kena penyakit perut, ya. Kemudian wasulli, orang kena penyakit TBC, wal huma, orang kena penyakit panas, ya. Kemudian wan nafsi, ya, orang kena penyakit berhubungan dengan pernafasan atau berhubungan dengan nafas. Ini maknanya banyak sekali, ya, bisa pernafasan, bisa fisik, bisa jiwanya dan lain sebagainya itu, ya. Tetapi di sini wa antak tuba itu di bawahnya ada tata cara untuk bagaimana cara menggunakan Al-Quran sebagai ruqyah dan sebagai cara untuk melindungi diri. Nah, tapi kali ini saya nggak ingin menjelaskan ini biar para ahlinya, yaitu teman-teman yang berada di JRA, ya, Jam'iyah Ruqyah Aswaja, yang mereka lebih mendalami dalam bidang ini, ya. Saya nggak mau menjelaskan. Di sini ada tata cara bagaimana Al-Quran dipakai untuk mengobati penyakit-penyakit fisik. Tetapi yang perlu kita lihat bahwa Quran dalam surat Al-Isra ini memakai kata syifaan. Quran itu menjadi penyembuh dari penyakit. Jadi kalau kita kembali dalam teorinya para ulama ini, yang kedua adalah di samping penyakit batin, ya, berhubungan dengan hati dan jiwa, adalah penyakit yang berhubungan dengan zahir. Maksudnya orang ketika ada penyakit zahir, dan penyakit zahirnya itu sudah luar biasa sulit dicari obatnya, ya. Karena kan penyakit itu ada yang disebut da'in, yaitu sebuah penyakit yang itu selalu ada obatnya. Likulli da'in dawaun, kata Rasulullah SAW, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Dan obat dalam konteks ini adalah penyakit yang sifatnya fisik biasa. Tetapi penyakit fisik yang berat, ketika dokter sudah angkat tangan, ketika penyakit itu dicarikan ikhtiar obatnya tidak sembuh-sembuh, maka bisa dengan cara disembuhkan melalui wasilah Al-Quran. Maka bagi kita orang Islam, sebenarnya kita punya senjata yang sangat luar biasa, punya senjata obat yang sangat ampuh, yaitu Al-Quran. Maka saya mengajak kepada para sahabat Kang Ihsan semuanya, jangan lupakan Al-Quran, selalu pakailah Al-Quran. Dan Quran ini salah satu fungsinya adalah menjadi obat pada diri kita ketika kita punya penyakit. Maka kalau kita punya penyakit yang dokter sudah angkat tangan, yang obat manapun sudah tidak cocok, maka kembalilah kepada Al-Quran, berobatlah dengan Al-Quran, dan kembalilah untuk belajar bagaimana Al-Quran cara penyembuhannya. Tentu ini ada kitab sendiri, ya, yang kita bisa baca dalam kitab-kitab tentang ruqyah, kitab-kitab tentang bagaimana tata cara menggunakan Quran sebagai penyembuh, yang sudah ada dalam kitab-kitab, misalnya sudah ditulis dalam berbagai kitabnya para ulama. Tidak pada kapasitas saya dalam waktu yang sangat singkat ini untuk menjelaskan bagaimana Al-Quran menjadi obat bagi penyakit tadi. Tapi prinsipnya bahwa ketika orang kena penyakit jiwa, punya penyakit hati, salah satu obat yang manjur adalah Al-Quran. Begitu juga ketika orang punya penyakit fisik yang sangat berat, dokter sudah angkat tangan, dan juga obat-obat sudah tidak cocok, kembalilah kepada Al-Quran. Dan Al-Quran bisa menjadi sarana, menjadi wasilah untuk menyembuhkan penyakit fisik, sebagaimana hadis yang tadi diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah sebagaimana dijelaskan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.